Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian semua menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Marvelananda Putra dari kelas 442G37, NIM saya 442111298 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Pak Dani Hardianto sebagai dosen mata kuliah Public Speaking dan semua teman-teman yang menonton video saya kali ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang saya beri judul, pentingnya selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, saya ingin membahas kondisi pandemi yang tampaknya tidak berujung. Sudah banyak korban yang berjatuhan, mulai dari keluarga dekat, teman, dan juga tetangga. Jangan biarkan kondisi ini menjadi hal yang mengucilkan rasa semangat kita semua. Tetapi, tetaplah menjadi pribadi yang positif, karena mental yang sehat akan menghasilkan fisik yang bugar. Menurut kalian, kenapa sih kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan masa pandemi ini? Karena pastinya kalian tahu bagaimana akibat dari kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan. Bukan hanya kepada orang lain akibatnya, tapi juga bisa kena terhadap diri sendiri. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga ketat selalu protokol kesehatan. Menjaga protokol kesehatan yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini biasa juga disebut 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus COVID-19 ini? Nah, protokol kesehatan 5M ini terdiri dari yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19 yang hasilnya maksimal. Cucilah tangan setidaknya minimal 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 ini benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu seling kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka penjagaan dan pengendalian COVID-19, di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa, administrasi, dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau disebut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia.
Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala, belum tentu dirimu pulang dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi ini berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurut angka kematian. Dan juga tidak lupa, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah berjuang di garda terdepan untuk menjaga orang-orang tetap sehat, seperti perawat dan seluruh tenaga medis. Tidak lupa juga mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih dan selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga ketat protokol kesehatan, yakni Bapak dan Ibu TNI, polisi, dan para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama warga Indonesia, saya memberi penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Apabila kita semua memang sudah menjaga kedisiplinan dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker, tidak lupa mencuci tangan, atau juga menggunakan hand sanitizer, tetap menjaga jarak 1 meter dari orang lain, dan menjaga mobilitas. Sudah bisa dipastikan kita selalu terhindar dari berbagai virus atau apapun itu. Di penghujung acara ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan selalu kita semua kesehatan dan kelancaran pada pidato saya kali ini. Saya ingin menutup pidato saya yang singkat ini, dan apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.